Malam minggu, malam yang kutunggu. Apalagi hari ini bersamamu. Mu itu siapa, Bu? Ya kamu. Ya kamu itu. Nggak usah gaya-gaya kamu-kamuan loh. Ntar baper sendiri. Itu efek ditinggal Mas Thomas dulu, Bu. Mendadak dangdut, nggak bisa ikut Saturday Time. Kan kalau jadi baper tuh pokoknya semua gara-gara Mas Thomas. Loh, kok emosi, Bu? Malam minggu itu, Bu, ke cooling down. Tinggalin itu masa lalu sama tugas-tugasnya. Mas Thomas juga lupain aja, Bu. Gaya kok dia itu emang. Mending ngobrol bareng tamu spesial kita yang super cool ini, Bu. Bener banget dan sangat bijaksana. Mantep saya pokoknya. Baiklah kalau begitu Kakak. Jadi siapa nih tamu ngobrol bareng Sobat Malming kita kali ini? Treng-treng. Sobat Malming yang selalu setia menemani kita. Tamu kita kali ini istimewa sekali karena terbang langsung dari Pulau Bali. Beliau adalah Dr. Made Hari Santoso dari Undiksa. Mari kita sapa. Halo Pak Made. Halo Mbak Yusefa, Mbak Uke, apa kabar? Baik Pak Made, apa kabar? Baik, terima kasih ini undangannya. Sama-sama Pak, kami yang happy Pak Made bisa meluangkan waktu yang sibuk sekali itu. Sekarang sedang sibuk apa Pak Made? Sekarang sibuk, baru tadi habis nguji. Terus biasanya kalau pagi habis segala macam sarapan, langsung depan laptop. Ngecek email, biasanya ada banyak revisi dari proses ujian mahasiswa sama mengerjakan beberapa proyek. Luar biasa, sibuk sekali. Padahal WFH ya Pak ya? Kenapa? Padahal di rumah aja. Di rumah aja. Iya. Justru di rumah loh sekarang kalau online ini menurut saya jauh lebih sibuk sebenarnya karena semua datang ke kita gitu. Jadi masing-masing individu itu ke kita semua gitu, dengan berbagai prosesnya. Tapi bisa kok. Kalau Pak Made ini jangan ditanya ya Bu sibuknya. Bikin janji nih untuk nge-podcast ini aja dari tahun lalu loh. Iya. Ya, tapi begini siapapun itu dari beberapa yang lain juga ngundang ya, baik yang sifatnya kayak ngobrol santai seperti ini, yang sosial apalagi bahkan sampai yang profesional itu ya biasanya diusahakan. Karena namanya teman, kemudian belajar bareng lah gitu ya. Betul. Tapi terima kasih banyak ya Pak Made sudah meluangkan waktu untuk Saturday with. We really appreciate it. Benar. Sama-sama. Dan ini karya-karya sama kegiatannya Pak Made itu sebenarnya salah satu dari inspirasi saya gitu Pak. Pak Made, iya dong, banyak sekali yang sudah dilakukan Pak Made. Keren banget Pak, sangat menginspirasi. Saya yakin juga nggak cuma saya yang inspired gitu Pak Made. Teman-teman yang mengikuti jejak-jejaknya Pak Made itu juga terinspirasi gitu. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh ya Pak memperkenalkan diri lagi lebih lanjut itu biar Sobat Malming juga semakin kenal. Karena kan katanya pepatah, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Oh iya, saya sangat hafal dengan pepatah itu. Gitu. Sampai sempat trauma gitu ya. Tapi bukan membangkitkan trauma masa lalu. Nah. Jadi ya, terima kasih. Kembali lagi sudah duo keren dan juga ada Mas Thomas, Pak Yusefa dan Mbak Uke di keren nih acaranya Saturday gitu ya. Jadi awalnya saya lihat ini apa nih Saturday atau ada ngedate gitu. Jadi aduh ini saya menghindari deh gitu. Kena juga gitu ya. Ya jadi ya udahlah. Thank you. Nama saya Made Hari Santosa. Biasanya dipanggil Harry kalau di luar. Kenapa? Karena seperti saya sering bilang di beberapa tempat, biar memudahkan pelafalan saja seperti Harry Potter. Katanya gitu ya. Loh, Made itu juga gampang. Ya, makanya kenapa jarang pakai Made atau Made? Karena itu tadi kalau orang bule, dan itu terjadi loh waktu saya dipanggil untuk menerima ada salah satu dulu award namanya
apa namanya itu lupa saya, key awards begitu ya untuk leaders di bidang akademik, research sama social service begitu ya. Itu benar dipanggilnya May Harry Santosa. Benar-benar gitu di forum besar gitu ya. Jadi saya bayangin aja udah lucu. Apalagi kalau ada joke-nya nanti nama orang Bali itu kalau dia cowok biasanya ada juga awalannya I. Jadi I Made, kalau cewek biasanya Ni Made gitu ya, I dan Ni gitu ya. Nah, yang namanya I ini nanti kalau ngirim email mengadres diri sendiri bisa Dear I kan gitu ya. Dear I. Itu nama depannya gitu ya. Tapi kalau teman-teman misalnya sudah kenal begitu ya, ya mereka memanggil saya Made. Kenapa Made saya jarang pakai karena atau biasanya di awal tidak karena ya itu nama urutan kelahiran kalau di Bali. Made itu artinya anak nomor 2. Dan banyak sekali ada yang namanya Made. Jadi ketika sudah kenal biasanya oke saja. Tapi kalau di Bali mending manggil Pak Heri ya. Nanti kalau Pak Made semua nolak. Ya, seperti itu. Tapi kemudian itu tadi ketika sudah kenal mereka sudah tahu siapa yang dirujuk begitu biasanya. Ya, jadi nama saya itu kemudian kalau orang sering bilang kalau nama saya itu kayak orang Jawa gitu, jadi Harry Santosa. Sebenarnya bukan Santoso, tapi Harry Santosa. Dan betul mungkin dulu karena ayah saya tentara, jadi saya lahir dan besar di asrama gitu ya, di asrama. Jadi apa namanya pergaulannya banyak dengan anak-anak non juga, artinya campur begitu ya. Sehingga dulu saya malah belum bisa bahasa Bali sampai kelas 3 SD gitu. Karena yang diajak bergaul anak-anak campur gitu dari berbagai suku gitu yang tinggal di asrama waktu itu. Jadi begitu. Terus saya jadi guru di sebuah kampus kecil di Bali Utara, begitu namanya Universitas Pendidikan Indonesia. Saya adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi bagi saya hidup ini adalah upaya untuk terus belajar, bahkan melepaskan apa yang saya sudah pelajari, kemudian saya mencoba merefleksikan dan coba menerapkannya pada situasi yang berbeda demi untuk manfaat orang yang lebih banyak. Itu kira-kira ya. Luar biasa. Biasa di luar, Mbak. Pak Made ini luar biasa karena biasa di luar ya. Oke, baik. Ya. Saya ingat ada salah satu profesor almarhum di Malang bilang, I am easy going gitu ya. Jadi sebenarnya bukan enak orangnya, tapi sebenarnya gampang perginya gitu. Iya, benar-benar. Iya, jadi masa pandemik ini juga agak susah buat saya ya, karena saya ini orangnya easy going. Senang pergi-pergi naik bis gitu maksudnya. Easy going by bus maksudnya. Baik, Pak Made, terima kasih ya perkenalannya. Mungkin nanti perkenalan-perkenalan yang lebih dalam nanti kami akan coba kulik-kulik lagi. Ya, oh ya, Pak Made, kalau mengikuti sosial media Pak Made nih, Bapak kan sering berbagi ya mengenai Bali Edukasi bersama teman-teman yang lain tentunya, tim yang lain. Nah, boleh diceritakan sedikit, Pak, apakah Bali Edukasi itu, bagaimana awal mula tercetus ide mengenai Bali Edukasi tersebut, dan tujuannya apa? Ya, makasih Mbak Yusefa. Sebenarnya ada beberapa proyek dan kegiatan juga, salah satunya memang Bali Edukasi. Perjalanan membentuk Bali Edukasi itu sebenarnya panjang, artinya bagi diri saya sendiri. Jadi jauh sebelum saya mengerjakan BE begitu ya, saya merasa sudah banyak ditempa gitu ya dalam perjalanan hidup untuk arah dan fokus saya adalah mencoba berbagi dan ya katakanlah membantu orang, menginspirasi lah mungkin bahasanya agar mereka bisa berubah lebih baik gitu ya. Dulu bahkan saya merasa perjalanan edukasi ini bahkan mulai dari mungkin hampir atau lebih dari 20 tahun lalu gitu ya. Jadi jangan percaya dengan apa yang tampil di luar, bahwa kadang perjalanan hidup kita sudah sangat panjang, mungkin juga umur kita sudah sangat banyak begitu ya.
Saya dulu sempat buat yang namanya Smart Guru dan masih sampai sekarang. Itu masih awal-awal banget zaman Facebook muncul di Indonesia, gitu ya, tahun 2008. Saya kenal dengan beberapa orang, diundang di Rilo untuk dari US di Jakarta. Di sana saya banyak ketemu. Intinya adalah untuk mencoba membuat portal untuk membantu guru-guru di Indonesia. Setelah itu saya ikut banyak juga kegiatan, misalnya pencipta alam, salah satunya. Di sana juga banyak ditempa. Saya ingat ada satu momen saya tersesat dengan 5 teman saya. Jadi itulah sebabnya saya salah satunya suka baca buku 5 Sekawan sebelumnya. Itu kami sedang naik gunung, Gunung Batur namanya di Bali, gitu ya, yang terkenal dengan Danau Baturnya. Berangkatnya biasanya jam 3 pagi gitu ya. Terus tiba-tiba kami terpisah gitu tanpa sadar. Nah, di sanalah ada istilahnya buka jalur gitu ya. Saya juga menuliskan ini di blog saya gitu. Jadi orang yang biasa buka jalur itu adalah kadang-kadang intinya adalah membuka bahkan yang belum ada gitu ya, belum ada jalurnya. Sehingga kita bisa lebih tegar gitu ya, lebih tangguh dan seterusnya. Nah, itu kemudian ketika saya studi di Australia, saya bertemu dengan beberapa kawan hebat di sana yang terseleksi lewat beasiswa dan seterusnya. Kami kemudian sepakat membuat sebuah perhimpunan di sana yang membantu Indonesia. Jadi skopnya luas dari Aceh sampai Papua waktu itu. Intinya adalah membantu Indonesia. Nah, saya kemudian diminta bantuan untuk menjadi semacam koordinator atau ketua mentoring waktu itu namanya. Jadi mentoring itu intinya adalah membuat program untuk mengirimkan surat. Jadi dalam konteks sahabat pena waktu itu, kenapa surat? Karena biar terasa lebih dalam gitu ya, memorinya gitu ya. Kirim surat ke adik yang memerlukan di ujung Papua sana atau di Aceh, dan mereka akan menuliskan balasannya. Ya semacam itu. Jadi banyak hal membentuk saya. Setelah saya pulang ke Indonesia, wajar saya ingin kemudian berbagi pengalaman, saya kemudian mengajak teman-teman lain untuk bicara masalah beasiswa. Jadi awalnya di sana. Saya kemudian menginisiasi dan menggerakkan yang namanya Pejuang Beasiswa Bali. Nah, sampai sekarang banyak juga membantu, intinya adalah memotivasi, memberikan tips dan triks. Ya kalau bisa dibilang bahkan sekarang mereka yang lolos berangkat itu bahkan sudah berkeluarga sekarang. Jadi sebenarnya panjang sekali ceritanya gitu ya. Namun ada satu hal yang kemudian membentuk saya untuk membuat sesuatu yang lain. Saya merasa di kita banyak sekali orang yang mencoba untuk mengejar yang namanya prestasi atau ranking. Dan saya cukup paham karena bidang saya di pendidikan dan saya juga paham psikologi seorang belajar. Namun kemudian ada hal yang tampaknya perlu juga dipupuk dengan baik, dibuat bagus, yaitu sisi hati gitu ya kalau bicara itu. Jadi kalau tadi kan sisi otaknya saja, ya di sisi karakter, ya sisi dalemannya gitu ya. Jadi orang memang dia tinggi, tapi kemudian mungkin saja dia menjadi lupa rendah hati. Nah, di sanalah saya kemudian fokus pada edukasi. Saya kemudian ngajaklah beberapa teman, ada di mahasiswa, ayo kita keliling Bali. Gitu ya. Waktu itu sih belum keliling Bali ya, coba yang dekat-dekat dulu lah kita berbagi. Nah, kemudian tanpa disadari sekarang sudah 5 tahun perjalanannya, tapi sebenarnya perjalanan edukasi saya sudah cukup panjang gitu ya, kalau saya bisa bilang seperti itu. Nah, kemudian bertumbuhlah itu mulai 2015 sebenarnya mulainya Bali Edukasi. Kemudian kita keliling mulai dari yang jauh, kemudian dekat, akhirnya seluruh kabupaten di Bali sudah kami pernah kunjungi, dan harapannya adalah sebenarnya tujuan sederhananya membantu agar SDM, khususnya di Bali, agar tidak saja unggul otaknya, tetapi juga berkarakter baik. Seperti itu sebenarnya. Nah, nanti kenapa Bali? Itu sebenarnya alasannya agak personal, karena saya pribadi merasa saya juga sudah dan sedang membantu anak-anak di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Saya perlu melakukan sesuatu untuk Bali. Jadi gitu sebenarnya cerita singkatnya kenapa Bali Edukasi ada. Ini keren banget, Pak. Iya, sudah memakan asam garamnya dunia. Ya, terlalu asam kadang-kadang hidup saya.
Ya, ya. Keren banget. Pak Mada, kalau yang sekarang kegiatannya Bali Edukasi apa aja ya Pak? Oh ya, makasih. Sebenarnya Bali Edukasi pun meskipun 5 tahun ya sebenarnya masih balita gitu ya. Tetapi karena dia gerakan sosial atau kegiatan sosial tentu sifatnya sukarela. Jadi makanya yang ada itu adalah sukarelawan. Beda dengan paksa rela gitu ya. Itu beda nanti artinya gitu ya. Jadi orang yang ikut di sana adalah orang yang sukarela. Dia suka dan dia rela. Rela. Ya, awalnya adalah begini. Awalnya jadi kami bikin beberapa program ya, pilot project. Yang pertama itu, sebelum saya cerita yang sekarang, yang pertama itu kami berbagi, mengundang beberapa akademisi. Jadi ada plagiarism, belajar tentang plagiarisme waktu itu, membuat referencing system. Kemudian kami juga membuat acara yang namanya Pelangi. Jadi kami suka membuat singkatan-singkatan. Ini singkatan dari Pelita Harapan Negeri. Nah, isinya ini banyak banget, sampai hampir 100 lebih waktu itu isi teman-teman yang ikut, mulai dari orang pendidikan, dokter, orang statistik, macam-macam di seluruh Bali. Desainer dan seterusnya. Intinya adalah siapapun punya keahlian, mari berbagi. Kita ke sekolah-sekolah dan sekolahnya yang dipilih yang memerlukan, yang terpencil biasanya, atau bahkan yang di tengah pusat keramaian, namun juga sebenarnya memerlukan bantuan. Nah, setelah itu kami keliling Bali, isinya ngajar bahasa Inggris, bahasa Prancis, Jepang, matematika, siapapun, gitu ya, edukasi kesehatan, cuci tangan, pakai sabun dan sebagainya, macam-macam itu. Keuangan juga ada orang-orang keuangan. Namun memang namanya kegiatan sosial, kami berusaha lebih fokus. Kalau Pelangi itu kegiatannya sifatnya once off, jadi kami hanya datang sekali, kemudian lanjut lagi ke tempat lain. Nah, kami berusaha kemudian fokus pada sebuah tempat dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, di sana kami membuat yang namanya Gema Seni, jadi gemar membaca sejak dini. Nah, di sana kami mulai memilih satu tempat setelah observasi. Jadi beberapa tim jalan, karena kami seluruh Bali waktu itu, jadi ada di selatan, di Denpasar dan sekitarnya, di utara juga, Singaraja dan sekitarnya, disebar. Nah, dipilihlah, waktu itu sempat bahkan 2 lokasi begitu, jalan berbarengan. Nah, saya kadang harus bangun pagi-pagi jam 4 pagi untuk siap-siap ke Bali Selatan, karena perjalanannya 2-3 jam. Untuk tembus jam 7 pagi di sekolahan hari Sabtu. Gitu. Jadi harus saya nyetir sendiri segala macam. Nah, setelah gemar membaca sejak dini, intinya adalah periodical dalam 6 bulan. Jadi 1 bulan sekali kami ke sana membantu memperbaiki perpustakaannya. Ada yang perpustakaannya ada, tapi tidak terlalu baiklah dirawat. Ada yang tidak ada perpustakaannya, kami coba bantu dengan donasi, gerakan 1000 buku, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, karena sukarelawan tadi, biasanya 1 tahun sekali itu membernya berganti begitu ya, atau kesibukan dan seterusnya. Nah, kemudian setiap ada pergantian, saya biasanya menawarkan atau mengajak tim saya untuk berpikir ide baru. Jadi ide dari BE ini sebenarnya bukan hanya kita membantu menumbuhkan adik-adiknya dan guru, namun sebenarnya anggota saya dan saya pribadi juga tumbuh. Jadi mereka ini kebetulan memang banyak anak-anak muda mahasiswa gitu ya, yang memang memerlukan apa ya, dalam bahasa saya, melihat dunia nyata gitu ya. Karena mereka belajar teori di kampus misalnya atau di kantor, tapi ini loh dunia nyatanya. Ada adik-adikmu yang misalnya nggak pakai sepatu, nggak punya buku, belajarnya susah, gurunya cuma 1 dan seterusnya. So real life gitu ya. Ada sekolah yang saya sempat ceritakan di webinar sebelumnya, di pusat kota di Gianyar, daerah pariwisata, tapi sekolahnya sangat yang memerlukan bantuan, tidak ada perpustakaan dan seterusnya. Nah, kemudian kami juga bikin yang namanya, setelah Gema Seni, kami juga bikin proyek baru namanya Pendas Budi, pendidikan untuk generasi cerdas dan berbudi. Jadi selalu arahnya 2, otak dan hati. Intinya sama, kami juga melakukannya, kemudian lebih fokus pada gerakan literasi waktu itu. Jadi literasi, ada kegiatan membaca, mengisi logbook anak-anak, dan terakhir dalam bentuk pohon literasi. Nah, setelah Pendas Budi ada namanya Pelita Karsa, jadi pendidikan literasi untuk karakter anak bangsa. Jadi ini semuanya sebenarnya tim saya, anak-anak muda yang kerjain. Saya jujur sudah
waktu sudah agak sulit sekarang. Kan katanya kalau dulu anak muda itu waktunya banyak, uangnya sedikit kan gitu ya. Saya sebenarnya uangnya tidak banyak sekarang, tapi artinya mencoba, kalau saya bisa katakan saya ada di belakang saja. Biarlah adik-adik ini yang muncul, yang tampil gitu. Jadi kalau dilihat di foto-foto, mungkin bisa dilihat gesturnya adalah saya either atau antara tidak pernah ada, atau saya berdiri paling belakang. Karena saya ingin dalam konteks tertentu saya ada di belakang mendorong mereka. Tapi ketika ada sesuatu yang perlu, saya akan menjadi terdepan untuk membentengi atau maju begitu ya. Semacam itulah. Di tengah saya juga mencoba merangkul orang. Filosofi itu Uri Handayani dan seterusnya dari Ki Hajar lah sebenarnya. Memang tidak mudah ya mengelola seperti ini di pekerjaan yang sangat banyak, tetapi mungkin karena passion. Nah, baru saya akan menjawab pertanyaan. Jadi maaf panjang sekali penjelasannya. Sekarang karena situasi pandemi dan sebenarnya ini sudah juga bagian dari salah satu program begitu, namun kemudian menjadi lebih lagi karena situasi yang tidak boleh kemana-mana, kami tidak boleh ke SD atau ke sekolah-sekolah. Kami membuat buku sekarang. Jadi ada namanya salah satunya Creative Writing Project. Jadi dengan koordinatornya dan timnya. Nah, tahun lalu ada satu tim sudah berhasil buat buku cerita. Namanya Scabby Dog. Jadi kalau dilihat di website kami, baliedukasi.org, itu ada beberapa berita, salah satunya adalah terbitnya buku Scabby Dog. Kecil, tapi membuat anak-anak bangga. Saya tidak terlibat di dalamnya, yang muncul pengarangnya, autorsnya adalah mereka. Kemudian yang menurut saya penting adalah mereka berproses. Itu yang penting. Ya, jadi kan sudah tahu ya, banyak riset bilang anak-anak Asia termasuk Indonesia suka instan ya, termasuk makanannya kan gitu ya. Nah, sekarang mari berproses dan biasanya pengalaman saya ini di tengah perjalanan ini pasti ada cerita-cerita. Ada yang tangguh sampai terakhir, ada yang mental, ada yang menolak dan seterusnya. Ya, wajar. Pertumbuhan namanya. Jadi begitu Mbak Uke, pertanyaannya adalah sekarang ngapain? Jadi Bali Edukasi membuat program-program, bekerja di rumah dengan proyek-proyek. Salah satunya membuat buku. Nah, sekarang sedang mengerjakan buku yang berbeda, masih draft. Jadi perlu waktu, mudah-mudahan bisa selesai. Ya. Amin, amin. Akhir tahun lah, mudah-mudahan. Terima kasih. Jadi kegiatannya keren-keren banget ya Pak. Sangat inspiring in a sense of banyak manfaat yang kemudian didapat nggak cuman yang didatangin gitu ya, tapi juga yang melakukan itu justru juga banyak belajar gitu Pak Made. Ya, memang itu tujuannya. Ya. Tujuannya kan, itu jadi tumbuh dan menumbuhkan begitu. Betul. Dan ini tadi Pak Made beberapa kegiatannya kan fokusnya ke literasi gitu ya Pak ya, dan ada salah satu kegiatan yang tadi namanya adalah Gemar Membaca Sejak Dini atau Gema Seni gitu. Kalau menurut Pak Made sendiri, bagaimana pandangan Pak Made tentang pentingnya kebiasaan membaca sejak dini gitu Pak? Ya betul. Kenapa ada program itu? Itulah salah satu perwujudan kenapa saya melihat pentingnya membaca sejak dini. Saya selalu ingat kutipan salah satunya gitu ya. Anak kecil yang membaca adalah orang dewasa yang berpikir. Gitu ya. Jadi banyak sekali penelitian, karena kebetulan saya seorang pendidik, saya juga melakukan banyak riset. Dari sana saya banyak belajar. Katanya gitu, teman-teman pasti sudah tahu hasil tes PISA lah, kemudian numerasi lah, literasi, dan kemudian yang lainnya, reading begitu ya, rendah. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak, kita tuh selalu lumayan loh nomornya, nomor 2 dari bawah dan seterusnya kayak gitu. Jadi biar mereka tuh sadar gitu loh, nggak usah banyak ngeksis lah gitu ya. Jadi saya selalu bilang, coba bedakan eksistensi dengan ngeksistensi. Gitu. Jadi kamu tuh mau ngeksis apa mau eksis gitu loh. Jadi semacam itu. Nah jadi keren sih, dapat 100 like sih gitu ya. Tapi setelah itu apa gitu loh, kan kayak gitu ya. Nah jadi
anak kecil yang membaca adalah orang dewasa yang berpikir, dan dari penelitian banyak bilang bahwa anak-anak Indonesia khususnya secara umum lah begitu ya, memang ketika diajak berpikir kritis, berargumen dan seterusnya cenderung menjadi yes man gitu ya, followers gitu ya, karena memang tidak biasakan berargumen. Kenapa tidak bisa berargumen? Salah satunya adalah karena memang tidak ada yang mau diargumenkan kan gitu ya. Tidak ada yang ada di kepalanya gitu ya. Nah, untuk itu salah satu adalah caranya membaca, mengisi diri. Dan itu sangat penting. Makanya kami kemudian mencoba melakukannya. Saya pribadi ingat waktu, saya boleh ya cerita waktu perjalanan dari kecil gitu ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, saya hidup di keluarga yang mungkin tidak terlalu mampu lah bilang begitu ya. Ya cukup lah gitu ya, sederhana. Ayah saya tentara, purnawirawan, ibu saya dulu perawat, kemudian jadi ibu rumah tangga. Dari segi pendidikan, orang tua saya tidaklah tinggi begitu ya, karena zaman dulu gitu ya, tamat SD atau SMP pun sudah syukur. Namun saya bisa bilang bagaimana semangat mereka untuk tetap anak-anaknya tinggi lah gitu ya. Jadi dari saya 3 bersaudara, ada kakak saya perempuan, saya nomor 2, adik saya nomor 3, semuanya tamat S1. Dibanding dengan teman-teman sebaya orang tua saya. Banyak yang tidak sampai itu. Kakak saya guru juga di sekolah internasional di Denpasar. Adik saya guru juga dan kepala sekolah di SMP di internasional, di Greenhouse di Denpasar. Sekolah terkenal itu yang ada bambu-bambu gitu ya, biasanya. Nah, karena kemudian begitu, saya tidak banyak mendapatkan input terus terang dalam konteks buku atau bacaan. Namun orang tua saya berusaha. Jadi kalau saya ditanya apa ya yang paling saya ingat bukunya, yang pertama itu bukan cerita, tapi saya ingat sekali waktu itu bukunya, kalau yang generasi saya mungkin siapa tahu, bukunya adalah Cepat Tangkas gitu ya. Tahu enggak, Cepat Tangkas atau Cerdas Cermat lah semacam gitu. Jadi karena waktu itu berarti memang kita satu generasi. Satu generasi, karena aku mungkin enggak tahu. Jadi warnanya hijau itu masih ada sampai sekarang. Saya simpan itu karena itu kayak memori banget gitu bagi saya. Warna hijau, penerbitnya mungkin boleh disebutin ya. Jadi IP gitu ya, Intan bla bla bla. Itu terkenal banget zaman dulu. Pak Yusuf pasti tahu. Nah, artinya kita generasi yang sama. Nah, saya ingat banget itu belajar nama-nama presiden, nama-nama bendera, macam-macam. Jadi sifatnya masih menghafal banget. Karena waktu itu memang cenderung pendidikannya begitu. Siapa nama menteri ini dan seterusnya. Namun kemudian ketika bicara sesuatu yang di luar, saya ingat banget saya banyak kemudian gitu membaca, atau nggak tahu dari mana, dari kakak saya mungkin dapat buku cerita. Jadi yang saya ingat yang membentuk saya salah satunya adalah Limas Kawan. Jadi ini pasti semua di Indonesia cenderung rata-rata kalau yang memang membaca pasti salah satunya dari sana. Limas Kawan Enid Blyton. Saya ingat salah satu judulnya itu Kereta Api Hantu gitu ya. Jadi mungkin ada yang tahu. Jadi dari sekian serinya nggak mungkin saya dapat serinya karena ya mahal lah waktu itu, juga mungkin perspektif orang tua atau kami gitu tidaklah ke buku. Ya, istilahnya ya biar makan aja kan gitu ya, zaman-zaman dulu kan gitu ya. Tapi untunglah kemudian saya suka membaca, kemudian ada Bobo, mungkin tahu kalau generasinya waktu itu, dengan Bona, siapa namanya tuh, Rongrong. Generasinya Bu Uka ini. Ya, itu waktu itu sangat terkenal. Ya, mungkin satu-satunya gitu ya, Bobo, Rongrong, Pak Janggut, siapa lagi itu saya lupa. Gitu. Nirmala, ya itu. Itu generasinya Bu Uka itu generasi anak saya. Oh gitu. Wow. Tahu ya ternyata. Ya. Oke, jadi kayak gitu perjalanannya, kemudian sampai sekarang pun. Nah, waktu saya di Australia studi itu, saya merasa mendapatkan kayak surga gitu loh, surga dunia untuk membaca. Saya pikir di banyak tempat di luar negeri lah secara umum. Di tiap suburb gitu ya, kayak kecamatan itu selalu ada perpustakaan, library. Jadi kami sempat beberapa kali pindah tempat,
namun selalu salah satu tempatnya adalah library. Nah, ini salah satu acara di library itu, waktu itu ada mereka buat acara. Salah satu acaranya yang kami ingat adalah namanya Rhyme Time. Nah, ini yang saya bilang rahasia tadi. Jadi anak pertama saya lahir di Australia gitu ya, jadi perempuan. Jadi kemudian setiap hari Kamis kami ke sana untuk mendengarkan. Di sana saya juga salah satunya membentuk balai edukasi. Jadi begini ya caranya anak-anak diajak untuk suka gitu mendengarkan. Jadi big book begitu ya, membaca buku besar. Nah, setelah itu mereka diajak mewarnai atau main musik gitu ya, dan seterusnya. Nah, setelah itu saya juga suka bekerja di library di dekat rumah, karena kebetulan dekat rumah. Dan ada satu hal yang saya ingat, di sana bukunya dalam periode tertentu, 5 tahun atau 10 tahun itu dikasih gratis atau dijual murah. Padahal bukunya masih bagus banget. Dan saya ingat setiap tahun saya ngirim bisa sampai 50 kilo buku ke Indonesia. Jadi seperti itu, saya beli buku banyak, dulu gratis, jadi bawa tas aja katanya. Saya tanya sama librariannya, tasnya kayak apa? Tasnya bebas gitu. Jadi kadang-kadang bawa buku yang tas yang gede gitu ya. Nah, tapi kemudian di beberapa tempat ada membayar $3 untuk satu tas. Tapi tetap sangat murah, sangat murah. Nah, itulah kemudian kami kirim ke sini, dan sekarang kami coba buat perpustakaan ini di tempat di rumah begitu ya, dan anak-anak gitu ya. Jadi setiap malam itu wajib untuk membaca, dan ya mulai terbiasa gitu ya. Saya juga pasti membacakan setiap malam. Ya, jadi semacam itu. Jadi penting banget perpustakaan atau buku dan kegiatan membaca. Karena dari membaca, saya percaya dari membaca itu kita bisa mengetahui banyak hal, jendela dunia. Kalau misalnya ingin tahu tentang Amerika, bisa dari buku, bahkan imajinasi bisa dari buku. Ya, semacam itu. Terima kasih. Setuju. Saya kebanyakan ngomong kayaknya ya. Enggak. Saya senang malah interaktif gitu ya. Iya, setuju. Apa ya? Ya itu tadi, buku itu sebenarnya kan dunia kecil ya. Jadi dunia kecil kita itu di buku, dan buku menurut saya sangat penting karena itu membuat kita itu jadi tumbuh curiosity-nya ya Pak Made. Dan rasa keingintahuan itu menurut saya sangat penting sebagai seorang manusia, untuk dimiliki seorang manusia ya, terutama guru. Kalau menurut saya, guru dan calon guru ya, itu penting sekali. Baik. Ya, betul. Pak Made, if I'm not mistaken, Pak Made juga beberapa kali mempromosikan membaca ya, promoting reading kepada anak-anak melalui digital picture storybooks, kalau nggak salah. Nah, boleh diceritakan juga Pak Made itu? Ya, sebenarnya itu awalnya dari tadi suka membaca dan seterusnya. Kemudian dalam perjalanan hidup saya bidang saya fokus pada teknologi dalam konteks pembelajaran, khususnya bahasa Inggris. Nah, kemudian saya melihat juga peluang dan potensi bahwa dengan yang dihadapi sekarang generasi Z, itu anak-anak pasti cenderung akrab dengan teknologi. Nah, salah satunya untuk membantu, tapi membacanya masih masalah kan gitu ya. Meskipun mereka main teknologi, tapi kebanyakan main game dan seterusnya. Sehingga itulah sebabnya saya juga menekankan perbedaan yang namanya ICT skill sama digital literacy, yang mungkin nanti bisa dijelaskan. Kembali lagi bahwa, nah salah satu cara adalah bisa membuatnya lebih dekat dengan anak-anak khususnya, atau siapapun yang suka teknologi, dengan digital picture storybooks. Nah, dengan zaman teknologi yang cepat sekarang, teknologi ada banyak banget. Jadi kebetulan saya juga menjadi guru, jadi saya di sana biasanya mencoba menciptakan dan mengembangkan, baik lewat penelitian atau lewat proyek-proyek begitu, bagaimana sih membuatnya. Rencananya memang beberapa buku yang diterbitkan nanti akan ada versi digitalnya. Namun kembali lagi pada perdebatan, apakah kamu suka membaca buku yang cetak atau yang e-book kan gitu ya. Nah, itu pilihan. Kita nggak usah inilah berdebat di sana. Orang yang membaca cetak suka katakanlah bau bukunya atau bawa
physical kan gitu ya. Tapi ada juga yang bilang ya dia berat lah, atau e-book bisa menampung 1000 buku dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita mencoba menyediakan semua pilihan gitu ya. Nah, salah satunya adalah digital storybook. Nah, aplikasi banyak banget, dan kemudian karena saya ingin unik begitu ya, mencoba menciptakan sendiri gitu ya. Kalau orang sudah buat, oke sih, saya bisa belajar, tapi kalau saya juga mencoba belajar, apa saya boleh begitu ya. Dan kemudian karena ingin mencoba, sampailah pada perjalanan, ternyata bisa buat sendiri gitu ya. Ternyata bisa buat sendiri, suka cari-cari lah gitu ya, ketemulah beberapa program, aplikasi yang teman-teman mungkin sudah tahu gitu ya. Kemarin kadang juga saya buatkan semacam project di kelas karena mata kuliahnya juga relevan begitu. Kemarin ada hampir 100 buku digital gitu ya, tapi masih harus diseleksi dan diperbaiki lagi gitu. Dengan program-programnya, misalnya ada Storybird, ada Story Jumper yang sederhana-sederhana. Karena meskipun anak-anak kita itu generasi digital native atau Gen Z atau Gen Alpha, percayalah tidak semua dari mereka paham bagaimana menggunakan teknologi secara efektif. Mereka hanya bisa pakai teknologi. Nah, itu makanya kadang juga harus menjelaskan bagaimana sih biar sebuah app begitu atau program bisa bermanfaat dan bermakna gitu pada sebuah proyek yang mereka lakukan. Jadi bukan hanya sebagai pengguna kalau bisa. Kalau saya lagi travel ke negara Asia gitu misalnya, saya bisa lihat, oh ini kendaraan bermotor, sepeda motornya kok beda ya mereknya dengan yang di Indonesia. Ternyata itu urusannya pada bahwa kita dilempari saja produk-produk begitu ya dengan merek yang berbeda gitu. Tapi kalau saya travel ke negara-negara yang cukup maju, misalnya Eropa dulu dan Amerika dan Australia yang saya pernah lihat, dan beberapa negara bagus di Asia misalnya Singapura dan seterusnya, itu pasti akan berbeda. Oh ya, saya lupa juga. Salah satu yang membentuk saya untuk juga suka dengan atau ingin membantu ya, khususnya dalam gerakan literasi adalah tanpa maksud apa-apa, ketika saya travel dulu sebelum sekarang ini, saya sudah mengunjungi 4 benua. Nah, di sana saya biasanya mengunjungi satu perpustakaan kampusnya. Ketika saya di Leiden University itu, saya bersyukur bisa mengunjungi salah satu kampus tertua di dunia, dan kita tahu sejarah Indonesia banyak dibawa ke sana. Nah, dari sana saya melihat banyak hal. Oh, ini loh, kayaknya amazed gitu ya, dan tapi dalam hati juga, why gitu loh, kenapa di sini gitu loh, semacam gitu. Ketika saya di Australia lama, karena saya lama di Australia, saya juga melihat seperti tadi perpustakaan. Kadang juga saya juga mengajar di sana, jadi saya mengajar bahasa Indonesia dan juga BIPA ya, saya mengajar bahasa Inggris waktu itu sempat. Jadi dengan BIPA saya belajar bagaimana pola pikir mahasiswa saya yang saya ajar waktu itu, dan kemudian kita juga suka kunjungan ke SD waktu itu, ke SMP, bagaimana pola pikir anak-anak bule di sana, bukan bule sih ya, anak-anak yang hidup di negara yang cukup maju gitu ya, karena sebenarnya mix mereka gitu ya, ada Chinese dan seterusnya, berbeda dengan anak-anak kita gitu, pola pikirnya. Terus juga bukan hanya pola pikir tentang kecerdasan ya, tetapi misalnya bagaimana mereka sharing. Kalau kita kan isu besar ini, anak kecil itu susah banget sharing kan gitu ya. Tapi mereka di sana sejak kecil diajarkan, atau bahkan fokus pendidikannya di awal itu bukan pada menghafal kognitif gitu loh, ya kan? Menghafal rumus lah atau matematika lah, tapi lebih ke bermain, sharing, building up something dengan STEM project dan seterusnya. Ketika saya ke US, ada juga kunjungan ke SMP waktu itu, saya ingat sekali, di Michigan. Dan perpustakaannya huge. Kemudian, tapi sebenarnya isi sekolahnya itu kebanyakan istilahnya ESL ya, jadi banyak immigrants maksud saya. Jadi dari Asia Tengah dan Timur Tengah waktu itu banyak isinya, murid-muridnya. Tapi berbeda gitu loh. Jadi bukan masalah tentang latar belakang atau asalmu, tetapi memang tempat. Jadi where you are gitu ya waktu itu, dengan kulturnya, dengan kultur yang dibangun di tempat tersebut. Nah, itu juga membentuk saya. Kenapa sih kita harus membangun sebuah tempat yang memang memiliki
perspektif dan kultur yang sama menuju ke sebuah kemajuan gitu loh. Nah, kita kan sulit karena kalau Mbak Seva sama Mbak Upi tahu cerita kita dijajah dan 3 ciri besar dari VOC yang diwariskan sampai sekarang itu kan masih ada. Ya, mungkin pernah baca buku Indonesia ETC dari Elizabeth Pisani misalnya itu, kalau di awal-awal bacalah apa yang membentuk Indonesia sekarang. Salah satunya adalah warisan VOC 3 hal. Satu itu adalah bagaimana kita mencoba menguasai seseorang atau siapa gitu ya, kelompok dengan cara bribery, menyogok. 1, kolusi. Yang ketiga, brute force, kekuatan perang. Nah, ini yang kemudian tanpa disadari turun-temurun sampai sekarang. Lihatlah sekeliling kita. Salah satunya juga kenapa Balai Edukasi dengan Karakter, saya hubungkan ke sana, karena dalam perjalanan pribadi dan juga melihat di sekeliling, saya lihat banyak sih ada orang pintar, tapi kok, atau banyak sih orang ranking 1, tapi kok dia ranking 1-nya dengan nyontek ya? Itu sederhana kan? Ya kan? Untuk apa kita ranking 1 tapi nyontek gitu? Artinya ada masalah. Otaknya sih bagus. Ya, kita bicara kultur kita lah yang suka melihat status, penampakan luar, casing dan seterusnya daripada dalam kan gitu ya. Atau misalnya keren sih tapi maaf korupsi gitu ya. Itu apa gitu? Atau punya mobil mewah tapi buang sampah harus gitu keluar. Nah, semacam-macam. Nah, ini sebenarnya ada isu besar di kita, daleman gitu ya. Jadi mungkin kalau yang pernah keluar tidak semuanya bagus sih. Di sini juga tidak semuanya jelek sih gitu ya, tapi yang bagus-bagus diambil. Nah, saya banyak menulis di blog saya, sebenarnya hanya curahan hati gitu ya sebenarnya. Ya, jadi suka blognya menulis apa, juga. Made? Kenapa? Blognya apa? Bisa disebutkan? Sebenarnya isinya kepoin. Boleh. Isinya macam-macam. Belakangan agak jarang menulis, terus terang sejak pulang ke Indonesia karena sibuk. Namanya mhsantosa.wordpress.com. Jadi bukan MH ya, bukan, tapi EMHA gitu ya, mhsantosa. WordPress ya. Itu pakai WordPress zaman dulu berarti gitu ya, sudah 10 tahun lebih gitu ya. Isinya macam-macam. Tapi ternyata sekarang saya bisa merefleksi dan betul kita menulis itu tidak mudah, dan untuk bisa menulis kita harus mengalami sesuatu. Salah satunya membaca, yang lainnya mengalami actionnya gitu ya. Dan biasanya saya ceritakan hal-hal kecil, misalnya kayak gini, bagaimana ada 2 kejadian, ini cerita yang saya alami benar. Banyak sekali kejadian sebenarnya yang saya tuliskan di sana. Misalnya ketika saya naik bis, saya duduk paling belakang karena waktu itu stop terakhir. Karena saya duduk paling belakang, tiba-tiba ada HP di sana. HP-nya baru, waktu zaman itu, tahun-tahun itu. HP-nya baru, Android. Terus saya ambil gitu ya. Tapi kemudian yang punya menelpon. Dan saya bilang, saya menemukan HP-mu. Ya, kita bisa ketemuan enggak setelah saya jam mengajar? Dan seterusnya, saya kembalikan. Atau ada 2 kejadian di kereta api, di tram maksud saya. Satu, saya lihat ada orang bule sana, tanpa bermaksud stereotip ya. Tapi dia kemudian turun langsung menjamret tas ibu. Dan tidak bisa diapa-apain. Satu lagi, dalam frame yang sama ini, dalam tram yang sama, saya lihat ada sebuah barang ketinggalan, tapi kemudian dikasih ke orangnya. Nah, itu menurut saya sebuah fenomena atau fakta yang saya lihat di depan mata saya, bahwa image atau stereotip yang muncul orang tertentu begitu ya, apakah dia Western, Eastern dan seterusnya, itu tidak selalu benar. Ya, jadi hati-hati kita dengan stereotip, apalagi prejudice. Jadi kadang apa yang kita lihat atau dengar belum tentu benar. Ya, apa yang kita harus mengalaminya. Dan banyak lagi cerita. Ada teman saya dari Arab Saudi menemukan dompet di City waktu itu. Dan ketika dia lihat SIM atau KTP-nya tuh orang Indonesia. Dia telepon saya. Hello brother, biasanya begitu panggilannya. Aku ketemu ini. Dia kasih foto, saya tidak kenal orangnya. Tapi saya kemudian langsung kirimkan ke komunitas Indonesia. Teman saya menemukan ini, langsung bisa kembalikan dompetnya.
momen-momen seperti itu kecil, sederhana, tapi sangat berdampak dan bermakna. Dan itu mungkin membentuk perjalanan hidup. Gitu ya. Dan harapan saya sekarang setelah melihat-lihat, oh ini lumayan juga cerita-ceritanya. Ada juga banyak membantu. Saya istilahkan dengan seri tangan kecil. Jadi saya lebih suka lewat tangan-tangan kecil saja membantu yang sekarang sudah tamat, sedang S3, ada banyak yang saya bantu di luar sana. Gitu. Dan mudah-mudahan bisa saya kerjakan lebih rapi lagi nanti, dan ternyata mudah-mudahan bisa jadi sesuatu. Kami gitu tunggu ya, itu jadi, Pak, betul-betul. Kami tunggu edisi selanjutnya. Kami tunggu karena kadang-kadang memang kita belajar dari hal-hal yang kecil gitu. Kalau bisa merefleksikan terus ternyata lebih meaningful gitu Pak Made. Dan kalau kata suami saya sering mengingatkan begitu ya. Suami saya bilang small thing is always bigger than big thing. Small things, ya. Trust that those small things. Jadi kadang gini, ada juga cerita dulu saya suka naik gunung gitu ya. Kemudian kayak kita tuh nekat gitu sebenarnya dengan teman-teman. Saya punya teman namanya berlima waktu itu, 5 sekawan. Jadi kita juluki namanya 5 sekawan. Cuma bukan Timmy yang terakhir, bukan Dok gitu ya, bukan. Tapi teman cewek satu-satunya yang tomboy gitu ya. Nah, kita suka joke lah sih ini jadi ini. Terus kita juga suka merefer diri pada zaman saya masih Google waktu itu, tahu enggak robot Google itu ya. Kalau sekarang Power Rangers lah. Gitu. Mau mungkin enggak tahu. Lo tahu kan kalau Power Rangers-nya tahu saya. Sebelumnya itu jauh di Google Saban, Sarifan itu mungkin enggak tahu. Itu. Nah, kita suka jadi Google merah, Google hitam dan seterusnya gitu sesuai dengan karakter. Ada satu momen kami waktu itu nekat gitu ya, pergi camping. Jadi kita biasa bawa tenda dom, kemudian matras, parafin, dan nasting. Nasting itu kayak rantang kecil, parafin untuk pembakaran dengan kompor kecil. Tanpa bawa apa-apa, pakai mie aja gitu. Jadi waktu itu mie itu selalu enak kalau kita naik. Di atas gunung kita kalau di Gunung Batur itu panas gunungnya karena aktif itu masih ini. Jadi suka taruh telur dan telurnya matang gitu. Dini hari nih ngelihat sunrise, jadi ngelihat edelweiss segala macam bunga-bunga abadi waktu itu kan. Kalau di pencinta alam itu biasanya bunga itu sangat sakral gitu ya. Nah, karena itu melambangkan cintalah dan seterusnya abadi. Kayak gitulah ceritanya dulu. Nah, ini perjalanan tidak naik gunung tapi naik bukit. Jadi kami diantar teman. Nah, karena sudah sore kami harus berhenti. Jadi ada sekitar ada satu momen yang saya ingat. Saya melihat kunang-kunang banyak sekali waktu itu. Karena dia di bukit gitu ya. Dan itu saya tuliskan juga dalam bentuk puisi dan cerita gitu lah. Intinya adalah mensyukuri kehidupan. Ya, bersyukur pada alam, kehidupan. Kadang tidak semua hal bisa kita lihat setiap hari dan setiap saat. Dan apapun itu gitu ya, belajarlah bersyukur gitu ya. Kadang kita tidak bisa mendapatkan semua hal kan gitu ya. Betul. Ada momen juga kita harus ikhlas gitu. Kalau bahasa Balinya itu detachment gitu ya. Ya, saya banyak juga suka baca buku filosofi, cerita-cerita sih khususnya folklore gitu ya, folklore dari Bali, Indonesia, Jepang, Cina, dan negara Timur Tengah. Dari siapa itu penulis Kite itu? Saya lupa. Yang difilmkan itu ya. Kite Runner itu ya Pak? Ya, dari negara perang Afghanistan waktu itu. Siapa ya, saya lupa. Itu sangat juga bagus sekali membentuk bagaimana perjuangan dia keluar dari situasi perang. Kemudian kunang-kunang juga tadi tidak banyak bisa kita lihat, bahkan mungkin tidak semua orang bisa melihat. Bersyukur dan saya suka Zen story. Jadi kalau dari filosofi Cina itu ada Zen. Contoh-contoh sederhana kayak ceritanya pendek banget gitu, kayak 5 baris gitu kadang-kadang tapi dalam banget, bermakna. Contohnya begini. Misalnya kalau yang sering saya kasih contoh itu adalah mengisi cangkir itu. Kosongkan cangkirmu. Itu paling nomor 1 biasanya ceritanya dari Nin namanya. Ada lagi cerita yang saya ingat, ada 2 orang, 1 orang biksu, 1 orang muridnya. Mereka terpisah pada jurang waktu itu. Jadi
si murid bertanya, guru, kamu ada di tempat yang berbeda dengan saya, bagaimana saya harus datangi kamu dan berguru? Gurunya cuma bilang apa? You are on the other side. Ini sebenarnya kalau saya tangkap pribadi, maknanya dalam. Ya kamu harus berusaha gitu. Kamu harus menuju pada apa yang kamu ingin capai. Kalau kamu masih ada di sana, kan tidak bisa. You are on the other side. Contoh sederhana dari filosofi Eropa juga ada. Misalnya, ini ceritanya binatang bear gitu ya. Jadi anak bear nanya, ini hanya fiksi gitu ya. Ibu buat apa? Mungkin sudah tahu. Ibu buat apa? Oh, ibu lagi buat kue. Itu isi apa? Ibunya tidak ngomong. Terus kok ditambah itu? Terus kok diaduk? Kok digoreng? Langsung ibunya bilang, dan. Jadi intinya adalah sebenarnya jangan banyak ngomong dulu lah gitu, atau jangan banyak aksi dulu gitu, just do it. Dan tentu kita harus paham bahwa tidak semuanya selalu benar pada semua konteks. Jadi saya pikir itu perlu dipikirkan. Satu cerita lagi saya ingin tambahkan. Ada satu biksu, dia melihat kalajengking sedang terjebak di air, kemudian atau di mana gitu ya. Jadi dia tidak bisa naik. Nah, dia hampir mati. Kemudian biksu mengambilnya dan kemudian digigit. Terus temannya nanya, kamu ngapain menyelamatkan kalajengking yang berbahaya seperti itu? Well, nature-nya dia adalah menggigit, tapi to save is my nature. Jadi saya ya tukang penyelamat, jadi nggak apa-apa. Jadi, nah sekali lagi ini pemaknaan pribadi gitu ya. Jadi bagi saya silakan disesuaikan dengan masing-masing dan dia akan berlaku benar pada konteks yang tepat. Gitu, betul. Ya? Dan ini ceritanya juga dapat luar biasa. Ya, dapat dari mana ya? ya, dari yang Pak Made juga baca gitu. Artinya memang kita bisa menemukan banyak hal dari yang kita baca, dari yang kita experience juga gitu, Pak. Sangat powerful. Ini jadi terharu ya Pak Made dan malu. Ya, dan cerita yang menyelamatkan kalajengking itu saya kemudian baru rasakan benar ketika kalau mahasiswa PhD itu dulu pulangnya malam-malam, Pak, dari kantor gitu ya. Jadi saya malam jam 9 baru keluar kantor. Pas pulang kantor ada di ujung dekat keluar dari kampus ada pot bunga. Kemudian ada tulisannya Save Me, gitu tulisan pot bunga. Jadi mungkin ada orang yang naruh gitu, kemudian dia pengen orang lain melanjutkan. Gitu. Saya ambil, saya taruh di kamar saya. Ya semacam itu. Wah ini nanti saya harus dengerin podcastnya lagi untuk benar-benar meresapi dan merenungi. Kirain mau nyontoh yang itu tadi loh, Bu. Nulis save me. Dipasang sendiri. Tadi pasang di buka sendiri di depan kampus. Bagus. Boleh sangat-sangat bisa. Soalnya Bu Uka ini ide-idenya out of the box. Saya yakin pasti akan muncul tambahan save me, I am helpless gitu misalnya tambahannya dan seterusnya lah gitu. Untuk inspirasinya nanti mungkin bisa nanti cobain di depan kampus. Jomblo. Iya, mainkanlah. Saya tagline-nya adalah Presiden Jomblo sejak tahun 94. Jadi ya orang akan tahu itulah gitu. Ini seru banget ya. Maksudnya senang mendengarkan ceritanya Pak Made gitu. Banyak hal ya itu tadi sederhana tapi sangat bermakna. Cuman karena memang Pak Made sibuk dan keterbatasan durasi. Jadi bisa kita sambung lagi besok ya Pak ya. Sebelum kita tutup ada trivia question. Untuk Pak Made. Favorit saya ini. Aduh, ini jadi deg-degan gitu ya. Gimana? Lebih sulit daripada ujian PhD loh, Pak. Nah, itu. Udah lewat Pak Made. Itu saya, Bu. Ya. Tapi nguji PhD itu kemarin saya merasakan saya seperti yang diuji loh, terus terang karena yang diajak 9 orang, profesor semua, saya dari awal sudah nolak. Why me gitu loh, kan enggak kualifikasi, tapi memang saya yang dipilih gitu katanya. Ya, jadi saya belajarnya, saya pikir saya lebih daripada yang diuji waktu itu. kayak gitulah. Ya. Oke, gimana? Nggak usah belajar kok Pak, pasti langsung bisa menjawab walaupun kadang-kadang. Oke. Pertanyaan yang pertama Pak Made, apakah
Buku favorit Pak Made? Aduh, buku favorit ya. Banyak sih sebenarnya, tidak ada yang spesifik ya seperti yang diceritakan tadi ya. Satu, kalau saya boleh milih, bukan cepat tangkas ya, tapi Dimas Kawan deh. Dimas Kawan. Oke. Dimas Kawan dan temannya Hercule Poirot dan seterusnya gitu. Jadi detektif base lah. Nah, siap. Oke. Pertanyaan kedua. Ya. Ini pertanyaannya nggak jadi single or available kok, Pak. Nggak apa-apa, ditanya aja. Oh, ditanya. Ya udah, single or available. Malah minta loh. Malah request. Jawabannya adalah jawab sendiri gitu. Tapi ini pertanyaan untuk acara TV sebelah kok. Oh, jadi gitu. Kita lewat ya. Ngerti. Baik. Spot membaca favorit Pak Made. Spot membaca. Dulu khususnya ketika di luar itu adalah di bus, di train dan di tram. Jadi dulu ya. Jadi ada perjalanan biasanya 1 jam, bahkan ke city itu saya membawa e-book waktu itu. Jadi saya membaca banyak di sana. Sekarang sebelum pandemi, spot membaca adalah di pesawat atau di bandara, karena justru di sana saya baru bisa membaca hal-hal lain selain pekerjaan. Jadi saya biasanya selalu bawa buku di tas gitu ya, dan saya baca menunggu atau ketika di pesawat atau di hotel atau di kafe ketika sudah ini. Karena saya kemarin banyak ada diundang. Nah sekarang meskipun undangannya tambah banyak, tapi karena tidak bisa kemana-mana, jujur saya tidak bisa lagi membaca seperti dulu. Yang saya bisa lakukan karena ya urusan banyaklah domestik segala macam keluarga. Saya justru membaca bareng dengan anak-anak saya. Jadi itu, tapi bukunya anak-anak, tapi saya berusaha mengajak mereka memaknai sebenarnya values yang ada di dalamnya. Sesederhana misalnya dulu ketika saya punya 2, jadi kemudian yang kakaknya sudah bisa sendirian sekarang, sudah mulai membaca novel segala macam. Nah adiknya ini masih yang sederhana, pakai pace, kemudian sederhana tentang AirPods karena dia tahu saya sering meninggalkan, saya punya koper dan seterusnya. Gampang merilik, gampang memberinya konteks begitu ya, dan seterusnya. Sekarang spotnya adalah saya punya taman di depan kecil, ada rumput hijau begitu. Nah, saya kadang suka duduk di sana membaca sebentar. Ketika sudah ada semut yang menyerang, saya berhenti. Kalahnya sama semut. Jadi bukan negara api yang menyerang, negara semut ya. Karena saya mau, kan nggak boleh menyakiti gitu ya. Saya percaya itu, jadi ya biarkan saja gitu. Nah, tapi ada meja juga kecil, jadi kadang saya duduk di sana. Ya tidak terlalu tidak terlalu sebanyak dulu. Tidak bisa lagi membaca sebelum tidur di kamar karena juga sibuk gitu ya. Jadi biasanya ketika keluar dari urusan pekerjaan dan rumah biasanya baru saya bisa. Banyak buku saya yang masih dibungkus plastik sebenarnya. Yang saya beli tidak bisa. Iya. Tapi saya biasanya membelikan buku untuk kemudian anak-anak baca. Ya, itu yang saya bisa lakukan. Mantap Pak Made. Ya. Saya juga semakin kesini malah bacaan saya itu bukan yang novel-novel tebal ya, tapi justru picture books anak saya, karena kalau dia udah, biasanya kami sore sih baca, lalu kami biasanya ada dialoging ya. Jadi emang betul yang saya pikir sih kemarin saya membaca begini, bedtime story is good gitu, tapi lebih baik lagi ketika itu ada interaksi antara orang tua dan anak, bagaimana memaknai cerita itu. Ya. Betul dan kami melakukannya juga. Jadi bukan sekedar, dan saya biasanya tidak membacakan kata per kata. Jadi kadang hanya menjelaskan dia begini, dia begitu. Jadi intinya gitu. Intinya saja. Setelah itu ada momen misalnya di malam selanjutnya bukan saya yang membacakan, tapi saya nanya karena dia sudah cukup biasa dengan cerita itu, ini apa yang terjadi di sini? Di sini ngapain? Jadi terus imajinasi berkembang ya. Betul. Jadi dialog seperti itu, dialogic way ya, bagus sekali. Betul. Ya dulu saya ingat baca novel atau apa, saya juga suka banyak baca novel ya. Siapa tuh nama-nama pengarang yang terkenal di Indonesia lah. Tapi novel-novelnya
mulai dari romance, picisan segala macam sampai yang serius lah. Bisa 1 malam itu selesai kan, gitu ya. Karena tanggung kan gitu ya. Biasanya kita sampai begadang jam 3 pagi, jam 4 pagi untuk menyelesaikan satu buku novel yang cukup tebal. Karena apa ya, kalau nggak selesai itu kayaknya nggak enak makan gitu kayaknya. Ya. Kalau sekarang jujur udah nggak terlalu bisa. Paling yang saya baca, kalaupun yang di luar konteks bidang saya adalah sesuatu yang umum, tapi bisa saya pakai untuk bidang saya. Misalnya buku-buku umum tentang perkembangan digital, disruption, yang model dari buku Programat, Kasali, yang semacam-macam. Benar-benar. Ya. Nah ini dengar Pak Made punya buku yang masih tertutup plastik, saya juga jadi ingat buku-buku saya yang di rumah. Wah, itu harus segera dulu. Habis ini ditengok ya, Bu? Habis ini harus nengok. Saya bahkan lama sekali sekarang bisa menghabiskan buku terus terang. Karena habis sudah. Sibuk sih ya, Pak. Kemarin saya beli buku, saya baca di pesawat, ketinggalan di pesawat. Saya beli lagi buku yang sama. Kayak sampai begitu. Ya, karena pesawatnya sudah ke Malaysia kan, saya nggak bisa lagi. Ini kan, malas urus juga. Saya senang sekali buku itu selesai, cukup tebal, dan saya kemudian senang sekali membuka plastik buku yang baru, meskipun belum dibaca. Unboxing the books. Seru banget ya, Bu Uke ya. Iya, mudah-mudahan. Asik. Ya, besok kita sambung lagi Pak Made, karena pasti masih banyak cerita yang bisa dikulik-kulik lagi dari Pak Made. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan membantu loh, dan sangat bermanfaat lah. Yang cerita-cerita ngomong-ngomong kosong aja ini semua. Banyak pengalaman yang ceritakan gitu. Kan ini Pak, kosong adalah isi Pak. Betul. Isi adalah kosong kan gitu. Nyimak berarti. Iya, betul. Tapi harus isi adalah kosong, kosong adalah isi. Nah, saya ingin cerita satu pengalaman sebelum ditutup ya. Saya tuliskan juga di blog saya. Jadi waktu itu saya lagi turun ke pusat, kalau di tempat saya kuliah namanya ada Agora. Jadi Agora itu kayak pusat rendezvous lah gitu, yang ngumpul orang, ada cafe, library ada di sana, dan bookshop. Nah, saya waktu itu turun jam 3 sore atau apa gitu dari kantor yang ada di lantai atas. Saya beli kopi. Ya, kopi adalah teman mahasiswa PhD waktu itu, sehingga sampai sekarang cukup kuat ngopinya. Saya berpapasan dengan seorang laki-laki tua. Sweaternya robek-robek. Saya bilang, kalau di sana yang saya pelajari adalah selalu greeting ya, hi, how are you? Itu selalu wajib. Please, thank you juga saya pelajari cukup banyak di sana. Yang saya kemudian tidak lihat di sini. Saya bukakan pintu sebuah minimarket, orang nyelonong saja gitu, tidak bilang thank you dan seterusnya. Ya, cukup kadang-kadang mengurut dada gitu ya. Nah, saya lihat, Bapak ini sudah tua, kemudian sweaternya robek-robek. Barengan ketemu gitu ya di tempat kafe. Kemudian sudah. Nah, kemudian saya diajak supervisor saya untuk mengajar di kelas postgraduate waktu itu di mahasiswa master. Isinya Indonesia, Pakistan, seluruh ini China dan seterusnya. Tiba-tiba laki-laki tua itu masuk dan dia ternyata adalah salah satu profesor. Namanya Profesor Bernie. Saya ingat banget. Jadi di sana saya merasa ya kita tidak boleh judging gitu ya, dalam arti melabeli sesuatu dan kemudian berusaha melihat the big picture gitu ya, semacam itulah. Ya. Kosong adalah isi adalah berkosong gitu ya. Yes. Ini edisi sangat filosofis ya, Bu. Yang kemarin kita tahu mulu. Yang ini harus berpikir dan merefleksi. Ya, mudah-mudahan tidak terlalu serius lah gitu ya. Untung tadi saya udah yoga, Bu. Loh, hubungannya. Iya. Yoga is good. Ya. Okay. Kalau saya suka meditasi pakai ake. Oke deh. Terima kasih sekali Pak Made untuk berbaginya, inspirasi, cerita. Sama-sama. Banyak hal yang itu tadi kayaknya harus mendengarkan sekali lagi atau berkali-kali podcastnya biar meresap ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan. Memang fungsi dari podcast ini kan Bu, sebenarnya buat kita berdua belajar. Oh iya, benar. Listening ya sambil merefleksi kan gitu ya. Betul. Ini sebenarnya kan bagus belajar dari pengalaman orang kan dari sudut pandang yang berbeda. Benar sekali. Ya.
Oke deh. Terima kasih. Terima kasih sekali Sehat, Pak Made. sukses. Terima kasih Pak Sama-sama. Made waktunya. Ya. Sehat ya, sukses ya. Baik. Terima kasih. Oke, Sobat Morning, Thank kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya bersama dengan tamu-tamu Minggu depan. minggu depan. Terima kasih. Sampai jumpa. you. Bye-bye.